Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anissasti, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai jaringan komputer. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi antar komputer untuk saling berkomunikasi atau bertukar data. Seperti ketika kita ingin mengirim data atau berkomunikasi, otomatis komputer akan melalui aturan jaringan dan protokol tertentu. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu yang pertama adalah peer-to-peer. Peer-to-peer artinya rekan kerja. Jadi peer-to-peer adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Yang kedua adalah client server, di mana terdapat satu atau beberapa komputer server dan klien. Komputer klien sebagai perantara untuk mengakses data pada komputer server, sedangkan server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Materi selanjutnya adalah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaan keduanya adalah merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda dan sama-sama harus memindahkan file. Selain persamaan, tentunya juga ada sebuah perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang pertama adalah jaringan komputer. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation. Sedangkan sistem terdistribusi adalah komputer yang terhubung atau terdiri dari host dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Yang kedua adalah metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Ini terjadi pada jaringan komputer, sedangkan sistem terdistribusi adalah metode komunikasi antar komputer tersentralisis atau terpusat pada komputer utama atau host. Perbedaan yang ketiga untuk jaringan komputer adalah kualitas komunikasi data yang dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan, sedangkan sistem terdistribusi adalah kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Untuk pembahasan materi selanjutnya kita akan masuk di sejarah jaringan dan komputer. Pada tahun 1957, ARPA atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Advanced Research Project Agency dibentuk oleh Department of Defense atau DoD di US Amerika Serikat. Pada tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. Memasuki tahun 1970-an, sudah lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan sehingga komputer-komputer tersebut bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan pada tahun 1927, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan 1 tahun sebelumnya untuk ARPANET. Hari bersejarah berikutnya adalah pada tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirim email dari Royal Signal dan Radar Exhibition di Melbourne. Setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang terhubung di ARPANET untuk membentuk sebuah network. Berikutnya adalah sejarah internet dan web. Pada tahun 1963, ketika RAND Corporation, suatu organisasi pengendali perang dingin, menghadapi masalah yang rumit, yaitu Amerika Serikat tetap dapat berkomunikasi secara lancar jika terjadi perang nuklir. Pada tahun 1964, dikeluarkan proposal RAND yang intinya mengatakan bahwa jaringan yang akan dibentuk tidak terpusat pada suatu tempat dan tetap berfungsi sekalipun dalam keadaan hancur. Teknologi itu dikenal sebagai Packet Switching Network. Pada tahun 1969, 4 buah Interface Message Process atau IMP dikirimkan kepada 4 perguruan tinggi. Jaringan pusat yang disebut dengan VBNS atau Very High Speed Backbone Network Server yang memiliki fungsi mengantarkan lalu lintas data internet ke seluruh Amerika dan penjuru dunia saat ini dibiayai oleh Badan Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat. Penemuan situs web adalah Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Tujuan dari tim ketika merancang situs web adalah untuk memudahkan tukar-menukar dan memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Situs web biasanya ditempatkan pada server web. Server web umumnya telah dilengkapi dengan perangkat-perangkat lunak khusus untuk menangani peraturan nama ranah, serta menangani layanan atas protokol HTTP. Selanjutnya, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh jaringan komputer. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat menggunakannya tanpa memandang status sosial.
Kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang. Koneksi jaringan komputer akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Gambar-gambar yang dipasang di situs-situs internet bisa menimbulkan masalah sara bagi sebagian orang. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi sebagian lainnya pemasangan materi tertentu, misalnya pornografi, merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Secara umum, jaringan komputer dibagi menjadi 3 jenis, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Local Area Network atau yang biasa kita kenal dengan sebutan LAN, jaringan ini seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Jarak antar node tidak lebih dari sekitar 200 meter. Sedangkan MAN adalah Metropolitan Area Network. Dengan namanya saja, pasti kita sudah mengenalnya. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah provinsi atau negara bagian. Jaringan ini membutuhkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sedangkan WAN adalah Wide Area Network. Jaringan ini menggunakan media wireless, satelit ataupun kabel serat optik dikarenakan jangkauannya yang cukup luas dibandingkan dengan LAN dan WAN. Jaringan komputer kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang berada di negara lain yang saling berhubungan. WAN lebih rumit dan sangat kompleks dibandingkan dengan LAN dan MAN. Itulah tadi materi mengenai jaringan komputer yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.